Namaku Rudi. Aku penjual gorengan keliling. Biasa mangkal di pinggir pasar tiap pagi sampai siang. Tapi hari itu beda. Aku bangun agak kesiangan. Mungkin karena semalam hujan deras dan aku tidur lebih larut. Pas siap-siap jualan, motorku nggak bisa nyala. Akhirnya aku dorong gerobak gorengan ke pasar. Tapi anehnya, sepanjang jalan kok sepi banget. Kayak bukan pagi hari. Padahal biasanya udah banyak orang lalu lalang. Tiba-tiba di ujung jalan kampung, aku lihat ada gapura besar bertuliskan Pasar Setanah. Lah, perasaan nggak pernah ada pasar di situ sebelumnya. Tapi anehnya, aku dengar suara ramai, kayak pasar beneran. Penasaran, aku masuk aja. Begitu masuk, suasananya kayak pasar pada umumnya. Ramai, banyak pembeli, suara orang teriak jualan, dan wangi makanan di mana-mana. Tapi ada yang ganjil. Orang-orangnya, mukanya pucat semua. Matanya kayak kosong, dan mereka nggak pernah benar-benar menatap aku. Tapi mereka beli gorenganku satu-satu, diam, dan bayar pakai uang lusuh. Bahkan ada yang sobek. Aku pikir ya sudahlah, yang penting laku. Tapi makin lama aku ngerasa nggak enak. Aku lihat penjual sayur di sebelah, tangannya cuma 3 jari, dan matanya melotot terus tanpa berkedip. Di ujung lorong, ada tukang daging. Potong daging sambil ketawa-ketawa sendiri, tapi dagingnya bukan daging biasa. Warnanya kehitaman dan aromanya bikin mual. Aku mulai panik, coba kabur. Tapi jalan keluar tadi nggak ada. Aku muter-muter, tapi selalu balik lagi ke tempat semula. Tiba-tiba ada ibu-ibu tua nyamperin aku, bisik, "Cepat kabur, nak. Kau manusia satu-satunya di sini. Pasar ini cuma buka kalau ada yang nyasar. Dan kalau kau nggak keluar sebelum matahari tenggelam, kau akan jadi bagian dari pasar ini selamanya." Aku langsung lari. Nggak peduli gerobak, nggak peduli gorengan. Aku lari terus dan entah gimana aku tiba-tiba udah ada di depan rumah. Nafasku ngos-ngosan, baju penuh keringat. Besok paginya aku cerita ke tetangga. Tapi mereka malah bilang, "Pasar Setanah? Itu pasar tua yang katanya udah kebakar sejak 30 tahun lalu. Gak pernah ada lagi di situ." Aku cek dompetku. Uang yang aku dapat dari pasar itu berubah jadi daun kering. Dan sejak hari itu, tiap malam aku mimpi jualan lagi di pasar itu. Suasananya sama. Dan suara mereka makin jelas manggil-manggil namaku. Aku takut suatu hari nanti aku bakal bener-bener balik ke pasar itu. Sejak kejadian itu, aku jadi sering ngelamun. Jualan pun udah nggak kayak dulu. Setiap kali lihat orang belanja atau dengar suara pasar, bulu kuduku langsung berdiri. Tapi yang paling bikin aku ketakutan, tiap malam aku selalu mimpi pasar itu lagi. Mimpi yang sama, aku berdiri di depan gerobak, di tengah keramaian. Orang-orang berwajah pucat, jalan mondar-mandir kayak mayat hidup. Mereka beli gorenganku tanpa bicara, lalu hilang begitu aja. Dan aku nggak bisa gerak, kayak kaki ini ditahan sesuatu dari bawah tanah. Suatu malam, aku mimpi lebih parah. Aku ngelihat diriku sendiri lagi goreng, tapi wajahku udah bukan wajahku. Mataku kosong, kulitku pucat kekuningan, dan mulutku terus komat kamit bilang, "Aku dagang, aku dagang, aku dagang, sampai mati." Aku bangun dengan napas terengah-engah, baju basah oleh keringat. Pas aku ngaca di kamar mandi, ada bekas minyak di tangan, padahal aku nggak masak apa-apa semalam. Mulai dari situ, kejadian aneh makin sering. Uang hasil jualan tiba-tiba berubah bentuk. Kadang jadi potongan kuku, kadang jadi serpihan tulang kecil. Aku sempat nunjukin ke temanku, tapi mereka cuma lihat uang biasa. Dan satu malam sekitar jam 2 pagi, aku dengar suara gerobak didorong dari luar rumah. Padahal gerobakku udah aku kunci di dapur. Aku intip dari jendela, jantungku hampir copot. Gerobak gorengan itu bergerak sendiri, rodanya berderit pelan, didorong sosok tinggi gelap berwajah kabur. Di belakangnya, rombongan pembeli dari pasar Setanah. Mereka berdiri diam, wajah pucat, mata melotot. Salah satu dari mereka, ibuku yang udah meninggal 2 tahun lalu. Dia menatapku dan bicara pelan. "Rudi, kamu harus balik, nak, pelangganmu masih nunggu." Setelah itu, semuanya hilang. Gerobak kembali di dapur, pintu masih terkunci. Tapi sejak saat itu, aku merasa makin ditarik. Pagi ini, aku bangun dan lihat di bawah pintu ada selembar uang lusuh dengan bekas darah kering. Dan tulisan kecil di pinggirannya, "Pasar Setanah buka malam ini. Gerobakmu sudah ditunggu." Aku nggak tahu sampai kapan bisa bertahan. Tapi kalau suatu hari kamu lihat ada tukang gorengan jualan malam-malam, jangan dibeli dulu. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Keringat dingin ngucur terus dari pelipis, padahal kipas angin nyala muter. Pandanganku terus tertuju ke jendela. Takut kalau gerobak itu muncul lagi. Takut kalau aku benar-benar dipaksa balik ke pasar itu. Jam menunjukkan pukul 2.47 dini hari. Tiba-tiba, listrik mati. Gelap, sunyi,
Dan hanya ada suara angin dari luar, disusul suara kring-kring, seperti suara lonceng kecil yang biasa aku gantung di gerobak. Aku beranikan diri buka jendela, dan disitulah aku lihat gerobakku berdiri di tengah jalan, tepat di bawah cahaya rembulan. Tapi ada yang gak beres, ada sesuatu yang menjual dagangan di sana. Sosoknya tinggi, kurus, memakai celemek penuh darah. Tapi kepalanya miring dan wajahnya adalah wajahku sendiri. Aku langsung mundur, napas terengah-engah. Tapi tiba-tiba aku sudah gak lagi di kamar. Aku berdiri di tengah pasar itu. Pasar setanah. Sama persis seperti dalam mimpi. Tapi kali ini terasa nyata. Angin dingin menusuk kulit. Aroma amis dan daging busuk menyeruak. Para pembeli berdatangan lagi. Wajah mereka lebih hancur. Ada yang tanpa mata. Ada yang mulutnya robek sampai ke telinga. Mereka berbaris dan satu persatu menyodorkan tangan yang membusuk untuk mengambil gorengan. Aku mau kabur, tapi kakiku kaku. Tiba-tiba suara itu terdengar, suara serak parau yang menggema di seluruh pasar. Sekali buka lapak di pasar kami, kau tak boleh berhenti. Kau harus dagang sampai kiamat nanti. Aku menjerit, dan entah gimana aku tersadar lagi di rumah. Tapi rumahnya beda. Dindingnya lembab, lantainya penuh tanah basah. Foto-foto keluarga berubah jadi gambar kabur. Dan jam dinding menunjukkan waktu aneh. Tapi detiknya nggak jalan. Aku buru-buru keluar rumah. Tapi begitu buka pintu, aku nggak lihat kampungku. Aku lihat pasar itu lagi. Pasar setanah, di siang hari. Tapi kali ini, semua orang bisa lihat aku. Dan semua orang yang datang ke pasar itu beli dagangan aku dengan wajah kosong. Aku sadar, aku nggak pernah benar-benar pulang. Dan mungkin cerita ini cuma sampai di sini. Karena aku sekarang jualan di pasar yang nggak pernah aku temui sebelumnya. Dan kalau kau lihat aku, jangan tanya, jangan beli, cukup jalan terus. Sejak sadar kalau aku nggak pernah benar-benar keluar dari pasar setanah, aku jadi kayak setengah manusia, setengah sesuatu yang lain. Tapi aku masih punya kesadaran. Dan di sela-sela waktu dagang, entah siang, malam, atau waktu yang nggak bisa kujelaskan, aku nyoba cari tahu. Apa sebenarnya pasar setanah itu? Satu-satunya petunjuk datang dari seorang nenek tua yang sering duduk di pojok pasar. Dia nggak pernah beli apa-apa, cuma merhatiin semua penjual dan pembeli, sambil sesekali tersenyum getir. Satu malam, waktu pasar mulai sepi, dia nyamperin aku. Kau belum sepenuhnya jadi bagian dari sini, katanya sambil menatap mataku. Masih ada waktu untuk tahu kenapa pasar ini ada. Lalu dia mengangkat ujung bajunya. Di sana terukir simbol aneh seperti bekas bakaran. Dulu, pasar ini dibangun di atas tanah tumbal. Katanya bertahun-tahun lalu, ada seorang saudagar kaya yang pengen pasar miliknya ramai terus. Tapi nggak mau bersaing jujur. Jadi dia minta bantuan dukun dari gunung. Dukun itu memberi syarat. Kubuatkan pasar yang tak pernah sepi, tapi kau harus beri 1 nyawa manusia tiap bulan sebagai tumbal. Awalnya, si saudagar setuju. Dia pilih orang-orang yang nggak punya keluarga, pemabuk, pengemis, atau musuhnya sendiri buat dijadikan korban. Pasarnya ramai, dagangannya laris manis. Tapi makin lama dia mulai kehabisan korban. Sampai akhirnya dia mengorbankan anaknya sendiri. Dan malam setelah itu, pasar itu terbakar habis. Api menyala tanpa sebab. Semua yang ada di dalam ikut lenyap. Tapi anehnya, bangunannya nggak hancur, cuma menghilang dari dunia nyata. Sejak saat itu, pasar setanah cuma muncul buat orang-orang tertentu. Biasanya mereka yang nyasar, yang putus asa, atau yang berniat dagang demi kekayaan instan. Dan kau, Rudy, kata si nenek, kau masuk karena hatimu lelah. Kau kecewa karena jualan sepi, karena hidup susah. Pasar ini menangkap getaran itu. Aku terdiam. Jadi semua ini karena aku terlalu banyak mengeluh. Tiba-tiba, si nenek mendekat, bisik di telingaku. Tapi ada satu jalan keluar. Kau harus bawa pengganti. Seseorang yang kau kenal, biar pasar ini pindah ke dia dan kau bebas. Aku syok. Bawa orang lain? Temanku? Saudaraku? Jadi tumbal? Malam itu aku tidur di sudut pasar. Tapi mimpi yang datang bukan mimpi biasa. Aku lihat temanku, Yanto, penjual bakso keliling. Dia lagi dorong gerobak dan langkahnya mengarah ke gerbang pasar. Aku bangun dengan jantung berdegup kencang. Pasar ini ngajarin aku satu hal. Di tempat ini, satu-satunya jalan keluar adalah mengorbankan orang lain. Dan sekarang, aku dihadapkan pilihan. Tetap di sini selamanya. Atau membuka jalan keluar dengan menyesatkan orang lain masuk. Dan pasar itu masih buka. Setelah malam itu, aku nggak bisa tidur. Muka Yanto terus terbayang. Dia temanku sejak kecil, sering bantuin aku waktu dagang lagi seret. Dia juga yang ngasih gerobak pertamaku.
Tapi kalau aku nggak ngelakuin ini, aku bakal terjebak di pasar setan ini selamanya. Hari-hari selanjutnya, aku mulai cari celah. Aku coba keluar dari pasar, jalan ke ujung, tapi semuanya seperti lingkaran. Jalan manapun yang kutempuh, ujung-ujungnya balik lagi ke lapak daganganku. Sampai akhirnya suatu malam, aku lihat Yanto di kejauhan. Dia bawa gerobak baksonya dan kelihatan bingung. Aku langsung tahu, pasar ini udah mulai manggil dia. "Royd, ini pasar mana sih? Kok sepi, tapi hawanya serem banget," katanya sambil celingukan. Hatiku ngilu. Aku bisa pilih diam dan biarkan dia terjebak. Tapi, "Ton, sini, cepat sebelum pasar ini nutup," aku jerit. Tapi bukan buat nyelamatin dia, tapi buat memastikan dia masuk sepenuhnya. Begitu Yanto nginjak lantai pasar, suara lonceng berdentang. Ting, 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 dan langit berubah merah darah. Bangunan pasar yang tadinya suram mendadak jadi hidup. Lapak-lapak terbuka sendiri, bau amis tercium, dan suara-suara tawa aneh menggema di mana-mana. Yanto panik. "Ruth, apa ini?" Aku gemetar. "Maaf, Ton, aku nggak punya pilihan lain." Yanto mau kabur, tapi pintu gerbang pasar udah tertutup rapat. Dan dari balik lorong muncul sesosok wanita tinggi mengenakan jubah hitam. Matanya bolong, mulutnya sobek sampai ke leher. Dia mendekat ke arah Yanto, lalu melirik aku. Kesepakatan diterima, penjaga baru telah datang. Tiba-tiba tubuhku ringan, dunia di sekelilingku mulai memudar. Pasar setanah menjauh. Aku kayak ditarik kembali ke dunia nyata. Dan aku terbangun di kamar. Keringetan, lemas, tapi hidup. Gerobakku ada di teras, tapi bentuknya biasa, bukan lagi gerobak berhantu. Aku nggak percaya, aku benar-benar bebas. Tapi entah kenapa, tiap malam aku mimpi yang sama. Dia duduk sendirian di lapakku dulu, dagang bakso. Tapi semua yang beli adalah mayat. Tangannya gemetar dan matanya nanar. Dan kadang dia ngeliat ke arahku lewat mimpi. "Ruth, kenapa lo lakuin ini, bro?" Tapi aku gak bisa jawab. Karena sejak hari itu tiap malam ada suara pelan di telingaku. Satu keluar, satu masuk, dan pasar akan terus buka.